لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa yudhhiru ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan kita lanjutkan dengan mengikuti kajian ilmu yang insya Allah akan menambah dan memperkaya pengetahuan kita, yang pada akhirnya akan menambah kualitas amaliyah dan ibadah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, pada generasi terbaik di zaman itu, dan untuk para ulama serta untuk seluruh umatnya termasuk kita semua yang ada di masjid ini, insyaallah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman dan Islam kita, menjaga iman dan Islam anak keturunan kita. Mari kita lanjutkan kajian hadis dengan kita masih membaca kitab Ibnu Majah jilid kedua, masih bab yang sama. Babnya berjudul Babul Zahabul Amanah, bab tentang hilangnya atau perginya kepercayaan amanah. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 4044 dan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Musafah, hadatsana Muhammad ibnu Harbin, hadatsana Sa'id ibnu Sinan an Abi Zahad dan Abi Zahariyah an Abi Sajar al-Kathir ibn al-Marah an Ibn Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jal idza arada an yuhlika al-abdan naza'a minhu al-haya' فإذا نزع منه الحياء لم تلقاه إلا مقيتا مماقتا وإذا لم تلقاه إلا مقيتا مماقتا نزعت منه الأمانة وإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا فإذا لم تلقاه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة فإذا لم نزعت منه الرحمة لم تلقاه إلا رجيما ملاعنا فإذا لم تلقاه إلا رجيما ملاعنا نزعت منه ربقة الإسلام. Catatannya, bi isnadihi Sa'id ibn Sinan wa huwa dha'if mukhtalif fi ismuhu. Ada salah satu sanadnya, nama dari urutan sanadnya itu dhaif, salah satunya saja dalam hadis ini, tapi secara keseluruhan sahih. Saudara-saudara sekalian, ada nasihat yang baik dan pesan yang baik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah nomor 4044 ini. Hadisnya diriwayatkan dari Muhammad ibnu Musafah, dia mendapatkan hadis ini dari Muhammad ibnu Harbin. Muhammad ibnu Harbin mendapatkan hadis ini dari Sa'id ibnu Sinan.
Sa'id ibn Sinan mendapatkan hadis ini dari Zahiriyah, dari Abu Syajarah, dari Abu Syara ibnu Marah, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha azza wa jal idza arada an yuhlikal abdan naza'at minhul haya. Nah, ini penting ya Pak. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia berkehendak ingin menjatuhkan, ingin menghancurkan atau ingin menghinakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dia akan cabut, akan tarik daripada hamba itu rasa malu. Allah itu kalau mau menjatuhkan harkat dan martabat seseorang, yang pertama kata Rasulullah, dicabut rasa malunya. Maka itu orang jadi kagak tahu malu, kira-kira begitulah ya. Kan zaman sekarang nih banyak orang yang kagak tahu malu ya Pak. Apalagi sekarang nih lagi mau pilek, banyak yang kagak tahu malu Pak. Udah jadi narapidana, mantan koruptor, nyalek lagi, kagak tahu malu, cuek aja lagi. Diomongin di media-media, tetap aja nggak peduli, didukung lagi, yang dukung juga banyak ya. Nah, jadi Allah cabut rasa malu dari orang itu, jadi dia nggak tahu malu, santai aja, blow on juga agak malu-malu, santai aja. Fa idza naza'a minhul haya, apabila itu orang dicabut rasa malunya, lam talqahu ila muqitan mumaqatan, maka kalian tidak akan menjumpai orang itu kecuali dia itu dalam keadaan rasa benci kepada orang lain dan dalam keadaan dia dibenci. Orang itu kalau rasa malunya dicabut, lalu dia jadi muka tembok, kira-kira begitu ya. Diomongin orang di mana-mana, nggak tahu diri. Yang ada dia dalam keadaan tidak disukai, dia pun tidak menyukai orang lain yang tidak suka sama dirinya. Misalnya saya nih mantan koruptor, diadilin, hak politik saya dicabut 5 tahun. Habis itu selesai hak politik saya dicabut, saya nyalon lagi. Orang kan pada nggak suka sama saya juga tidak suka sama orang itu, jadi hatinya urusannya benci-membenci aja. Itu kata Rasulullah, lam talqahu ila muqitan mumaqatan, maka tidak akan kalian jumpai kecuali orang itu dalam keadaan membenci dan dibenci. Fa idza lam talqahu illa muqitan mumaqatan, kalau kalian tidak menjumpai orang itu tuh dalam keadaan membenci dan dibenci, nuzi'at minhul amanah, ada seseorang yang sudah berbuat salah tapi masih memaksakan diri, dicabut oleh Allah rasa malunya, tapi santai aja ya, gua kagak peduli orang kagak suka sama gua jogetin aja urusannya, kira-kira begitu ya jawabannya gitu. Udah dibenci orang, santai aja, dia bilang gua jogetin aja. Lam talqahu minhul amanah, orang itu pasti hilang sifat amanah darinya. Walaupun dia memaksakan diri, pasti hilang sifat amanahnya. Fa idza nuzi'at minhul amanah, apabila seseorang itu sudah dicabut sifat amanahnya, lam talqahu illa kha'inan mukhawwanan, maka orang itu pasti kerjaannya menipu, berbohong, ngebohongin konstituen, ngebohongin rakyat. Udah agak tahu malu, kerjaannya ngebohongin rakyat lagi. Dan dia dalam keadaan menipu dan tertipu. Kenapa dalam keadaan tertipu, Pak? Orang yang hakikatnya suka menipu orang lain, sesungguhnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Maka dalam keadaan itu, maka disebut mukhawwanan, dia juga dalam keadaan tertipu. Fa idza lam talqahu illa kha'inan mukhawwanan,
Tetapi apabila kalian tidak menjumpai orang tadi itu dalam keadaan menipu dan tertipu, nuzi'at minhur rahmah, pasti dia ditarik darinya rasa kasih sayang. Dia tidak tahu malu, orang masih percaya, masih pede. Dia pasti kehilangan rasa nilai amanahnya, tapi juga santai aja. Orang itu pasti kehilangan rasa kasih sayangnya, tidak merasa salah, tidak merasa merugikan orang lain dan sebagainya. Apalagi kalau ada orang yang berbuat kesalahan, koruptor ketangkap, habis itu begitu masuk pengadilan pakai jilbab, masuk pengadilan pakai kopi, ada juga yang pakai gamis, kelewatan banget ya. Zaman sekarang itu kesana. Yang non muslim pun ikut-ikutan begitu. Fa'idha nuzi'at minhur rahmah, apabila orang itu telah kehilangan kasih sayang, lam talqahu illa rajiman mula'anan, tidak akan kalian jumpai dia kecuali dalam keadaan terusir dan tertipu. Orang itu kalau rasa kasih sayangnya sudah tidak ada di dalam dirinya, dia akan tersingkir. Gitu kira-kira ya. Fa'idza lam talqahu ila rajiman mula'anan, dia dalam keadaan terusir dan mula'anan itu artinya terhina, terlaknat gitu ya. Apabila kalian juga tidak jumpai dia dalam keadaan terhina, udah salah nih, kagak tahu malu, rasa kasih amanahnya hilang, rasa kasih sayangnya hilang, dia juga tidak merasa salah, tidak merasa dikucilkan oleh masyarakat, santai aja. Terus aja lanjut, nuzi'at minhu ribqatul Islam, kalau dia muslim, sesungguhnya orang itu telah dicabut daripadanya akar-akar atau ikatan-ikatan hukum Islam atas diri dia. Saudara-saudara sekalian, ini adalah pesan Rasulullah untuk kita dan untuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Apabila Allah itu ingin menjatuhkan harkat dan martabat seseorang, maka Allah hilangkan rasa malu. Dengan dia tidak punya rasa malu, dia santai saja berbuat salah, melanggar hukum agama, santai. Saya pernah ingatkan kepada bapak-bapak ya, Allah itu membuka ruang untuk kita, untuk hamba-hambanya, pintu taubat seluas-luasnya, terkecuali syirik ya. Jadi dosa apapun yang kita lakukan, selama kita mau bertobat, Allah membuka ruang pintu taubat sebesar-besarnya. Aib apapun yang kita lakukan, Allah membuka ruang untuk pintu taubat bagi kita. Itu tidak masalah selama kita mau bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Tapi ada dua hal yang Allah sangat benci sama kita, yaitu orang yang bangga dengan dosa-dosanya dan orang yang bangga dengan aibnya. Maka dari itu, apabila kita sudah keterlanjuran berbuat dosa, terlanjur berbuat aib, jangan sekali-kali bangga nyebut-nyebut dosa-dosa dan aib-aib kita ya Pak. Ini penting. Sudah dosa yang kita perbuat dan aib yang kita berbuat, kita mendapatkan dosa, ditambah kita bangga nyebut-nyebut ya, udah kita tutupin aja kesalahan kita, Allah akan membuka ruang pengampunan buat kita. Nah, kalau Allah sudah benci, Allah sudah tidak berkehendak kepada kita, Allah berkehendak untuk menghancurkan harkat dan martabat kita, Allah cabut rasa malu dari diri kita. Maka orang-orang yang dicabut rasa malunya, dia akan bangga dengan kesalahan dan dosa-dosanya. Yang salah tidak merasa salah, yang terima uang hasil korupsi begitu bebas dari tahanan bilang, saya tidak merasa apa-apa, tidak melanggar hukum, padahal jelas-jelas terima duit. Itu ya. Yang udah jelas-jelas salah masih bilang, masih melakukan pembelaan dan dengan berbagai cara, itu Allah telah cabut rasa malunya.
Lalu akan dicabut oleh Allah sifat amanah. Masih enggak juga, Allah akan cabut darinya rasa kasih sayang. Masih kagak mempan juga, orang itu tidak menyadari bahwa dia telah terlepas dari hukum Islam. Dan apabila Allah sudah tidak berkehendak atas dirinya, Allah akan membiarkan dia hidup dalam kemungkaran. Ya, ada sebuah hadis lain yang mendukung hadis ini. Rasulullah mengatakan, innallaha idza arada bi abdin khaira ajjalalahu uqubatan bi dzambihi. Allah itu apabila menghendaki seorang hamba itu kebaikan, ajjalalahu uqubatan bi dzambihi, dipercepat tegurannya. Misalnya saya salah makan uang haram, tiba-tiba besoknya beberapa lama saya kena tipu, harta saya hilang, itu Allah mempercepat hukuman. Tetapi apabila Allah menghendaki keburukan, innallaha idza arada syai'an amsaka lahu hatta yuwafa yaumal qiyamah, dibiarin saja sama Allah, lu korupsi terus, amsaka, ditahan, hatta yuwafa yaumal qiyamah, sampai sempurna hukumannya nanti di hari kiamat. Saya berkali-kali mengingatkan ya, kalau Allah yang nggak pernah, kalau Allah orang yang tidak pernah ditegur oleh Allah itu boleh jadi dia dicuekin sama Allah, tidak dihiraukan. Jadi sekali lagi ini hadis mengingatkan kita, sesungguhnya orang-orang yang berbuat salah tapi tidak sadar dengan kesalahannya, dia telah dicabut ikatan agama darinya. Itu hadis nomor 4044. Sekarang kita lanjutkan hadis nomor 4048. Nah ini penting juga ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Nasrun ibnu Ali al-Jahdami. Hadatsana Nasrun ibnu Ali al-Jahdami. Hadatsana Nuh ibnu Qais. Hadatsana Abdullah ibnu Mughaffal an Yazid Raqasin an Anas ibnu Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ummati ala khamsin tabaqah fa arba'una sanatan ahlal biru wa taqwa thumma alladhina yalunahum illa isrina wa mi'atan sannatin ahlul turahami wa tawasul thumma alladhina yalunahu illa sittina wa mi'atin sannatin ahlul tadabura wa tuqatu thumma al-harjun wa harjun wa najan wa najan. Hadatsana Nasrun ibnu Ali, hadatsana Khazim Abu Muhammad Al-Anazi, hadatsana Siwar ibnu Al-Hasan an Abi Ma'ni an Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummati ala khamsin tabaqah kullu tabaqa arba'una amman fa'ama tabaqa wa tabaqatu ashabi fa'ahlul ilmi wal iman wa amma tabaqa thaniya ma baina arba'ina illa thamanin fa'ahlul bira wa taqwa thumma dhaqala qara nahwahu. Jadi Rasulullah itu menyampaikan pesan tentang masa, dalam hadis ini ya Pak, tentang masa-masa yang baik dari masa-masa keemasan umat Islam. Kata Rasulullah begini, ummati ala khamsin tabaqah, umatku di masa hidupnya, seluruh umatku dari mulai Rasulullah sampai hari akhir, ada 5 tingkatan dari sisi waktu. Khamsin tabaqah fa'arba'una sanatan ahlul bira wa taqwa
pada 40 tahun pertama dari masa Rasulullah, arba'una sanatan, mereka itu adalah ahlul birra wat taqwa, orang-orang umat Rasulullah, kaum muslimin, ahlul birra wat taqwa, orang-orang yang selalu melakukan kebaikan dan ketakwaan, ya, itu di masa 40 tahun pertama masa Rasulullah dan para masa sahabat. Tsumma alladzina yalunahum illa isrina wa mi'atin sannatan, lalu dilanjutkan sampai 120 tahun, berarti 40 tahun kedua, 40 tahun ketiga, itu masa tabi'in, dan terakhir kali masa tabi'ut tabi'in. Ahlul turahamu wat tawasul, mereka itu adalah ahli turaham, orang-orang yang melaksanakan kasih sayang, menyebarkan kasih sayang dan menyambung tali silaturahim, ya, sampai masa 120 tahun, gambaran Rasulullah ini. Jadi itu masa tabi'ut tabi'in terakhir, ya. Tsumma alladzina yalunahum illa sintinina wa mi'atin sannatin, lalu dilanjutkan sampai 160 tahun, berarti 40 tahun keempat, kira-kira begitu, ya. Ahlul tadabiru wa tuqatu'an, mereka itu adalah orang-orang yang suka bermusuhan dan memutuskan silaturahim. Summa harjun wa harjun, naja wa najan, lalu setelah itu 50 tahun, 40 tahun kelima dan seterusnya, yang terjadi pada umat Islam adalah permusuhan dan peperangan. Ternyata Rasulullah ini benar, ya Pak. Bapak kalau pelajari sejarah Islam, ini bukan kita ngejelekin sejarah kita sendiri. Sejarah Islam itu, kedamaian dan ketenangan itu terakhir di masa Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib. Begitu memasuki zaman Daulah Bani Umayyah yang berlangsung selama 90 tahun, itu isinya pertumpahan darah saja, Pak, nggak ada habisnya itu, ya. Dimulai dari zamannya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan mengambil kekuasaan dari Sayyidina Hasan. Lalu zaman Yazid, saya pernah ceritakan, Yazid dan pasukannya menyerang kota Madinah, membunuh semua keluarga Rasulullah, dan menyerang Sayyidina Hasan di Karbala, Sayyidina Husain di Karbala. Terus terjadi pertumpahan darah. Lalu demikian pula ketika Daulah Umayyah, di kekuasaannya diambil alih oleh Daulah Abbasiyah, kekuasaannya juga begitu, sampai Daulah Abbasiyah dihancurkan oleh pasukan Mongolia. Ketika pasukan Mongolia menyerang kota Baghdad, itu sungai Efrat dan sungai Tigris itu isinya darah, Pak. Dan disitulah umat Islam banyak mengalami kerugian karena banyak kitab-kitab yang dibakar. Padahal kita tahu di masa Daulah Bani Abbasiyah, kota Baghdad itu adalah pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak ahli-ahli, bukan cuma ahli agama, ahli-ahli sains dan teknologi itu yang lahirnya di masa Daulah Bani Abbasiyah. Sampai akhirnya pasukan Mongolia dikalahkan oleh kerajaan Mamluk pada pertempuran Ain Jalut. Tidak lama berdiri dinasti Ayyubiyah, tapi nggak lama pada waktu yang bersamaan juga berdiri Daulah Bani Fatimiyah di Mesir. Lalu selanjutnya berdiri Turki Utsmani. Kalau Turki Utsmani berdiri, nyaris tidak ada pertempuran sesama umat Islam, nggak ada perebutan kekuasaan, karena mereka memperluas kekuasaan kepada wilayah-wilayah non-muslim di Eropa Timur dan Asia Tengah. Tetapi yang paling parah itu adalah di Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Itu sisanya adalah pertempuran. Setelah Turki Utsmani runtuh, kekuasaannya diambil alih oleh kolonialisme Inggris dan Amerika, pertempuran tidak berhenti di Timur Tengah sampai hari ini. Di Palestina dilanjutkan, ya. Makanya Rasulullah bilang, setelah periode 160 tahun isinya adalah harjun wa harjun, peperangan dan peperangan. Najan wa najan,
permusuhan dan permusuhan. Padahal Islam itu agama kasih sayang. Salahnya ada di mana ya? Itu butuh kajian yang mendalam ya Pak. Nanti ini diedit ya, mana si Mas Devri. Bapak sekalian, saya lanjutin lagi cerita itu. Bahkan di zaman Daulah Bani Umayyah itu pada hari itu banyak khalifah-khalifah Daulah Bani Umayyah yang teramat sangat cinta dunia, sampai ada kebijakan salah satu khalifah yang membuat kebijakan tidak boleh lagi ada orang yang masuk Islam. Kita kan tugas kita ini menyebarkan agama Islam nih. Tugas dari Rasulullah adalah mendakwahi orang. Ada salah satu kebijakan Khalifah Bani Umayyah, sudah tidak boleh lagi ada orang masuk Islam, cukup orang Arab saja. Saking cinta dunianya mereka. Kenapa begitu Pak? Karena mereka mau menerapkan fa'i, jizyah, kharaj kepada orang-orang non-muslim. Mau menerapkan pajak jiwa yang diterapkan kepada orang muslim, orang-orang non-muslim. Jadi biarin aja, kalau orang Islam kan tidak bisa diterapkan fa'i karena sesama muslim, yang orang non-muslim yang diterapkan. Jadi mereka karena ingin mengambil pajak, kalau bisa orang Islam tidak usah bertambah, cukup. Jadi kita bisa mengambil harta mereka. Itu adalah sisi keburukan dari khalifah-khalifah Bani Umayyah. Makanya pesan Rasulullah, harjun wa harjun, peperangan aja yang ada. Kalau Bapak baca sejarah seperti itu, pergantian kekuasaan itu selalu dengan pembunuhan dan sebagainya. Nah, tapi Bapak jangan pemahamannya jadi terkontaminasi dengan pemahaman orang-orang orientalis ya Pak. Karena di YouTube itu juga banyak orientalis yang sibuk menceritakan kejelekan-kejelekan daulah-daulah Islam. Oh, Islam itu isinya peperangan. Itu terjadi pada semua kekuasaan Pak. Di Eropa juga begitu. Setiap perebutan kekuasaan adalah pertumpahan darah. Tetapi masih lebih parah lagi di Indonesia Pak. Jangan salah, di Indonesia itu Amangkurat I membunuh 4.000 ulama dan seluruh keluarganya tanpa alasan yang jelas ya, dari Kesultanan Mataram. Kalau di Indonesia lebih parah lagi, anak sama bapak berperang demi kekuasaan. Contohnya Sultan Hasanuddin Banten sama anaknya Sultan Haji. Udah gitu pakai minta bantuan Belanda lagi. Anak memerangi bapak, padahal nggak usah pakai diperangin, dan juga kalau bapaknya meninggal dia dapat kekuasaan kan. Di Indonesia lebih parah lagi Pak. Bapak kalau pelajari dari kerajaan zaman Hindu Buddha sampai kerajaan Mataram Islam, itu isinya juga peperangan. Dari zaman kerajaan Salaka Negara, zaman Tarumanegara, kerajaan Sunda Galuh, termasuk Mataram kuno, sampai kerajaan sampai dinasti Salendra, Kediri dan Jenggala, lalu Singosari, lalu Majapahit, lalu kerajaan Demak, lalu Pajang, lalu Mataram, sampai Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Itu isinya pertempuran semua, sama, pertumpahan darah. Demikian pula di wilayah-wilayah lain di Nusantara ini. Jadi kalau ada orang-orang yang menjelek-jelekan Indonesia ini negara yang cinta damai, di kerajaan daulah-daulah Islamiyah banyak peperangan. Di Indonesia lebih ngeri lagi peperangannya Pak. Buktinya Kesultanan Cirebon terbagi 3. Ada Kasepuhan, ada Kanoman, ada Kecirebonan. Itu semuanya proses pertumpahan darah, perebutan kekuasaan. Buktinya Kesultanan Mataram terbagi 3. Itu ya, sama. Otak kita jangan terkontaminasi dengan para doktrin-doktrin orientalis. Orang-orang orientalis itu jago sejarah. Cuma sayangnya kalau lagi ceramah, ada salah satu, bukan ustadz itu, orang orientalis didikan Amerika yang nama belakangnya yang Bahrawi itu, kalau lagi cerita ngejelek-jelekin Islam enteng banget. Nah ceritanya di depan jamaah, mohon maaf nih, jamaah kalangan tradisional yang manggut-manggut aja, nggak ngerti apa-apa. Makanya saya selalu berkali-kali bilang, kita sebagai umat Islam itu wawasannya harus diperluas, ilmunya harus ditambah setiap saat.
Jadi kita tuh kalau ada orang-orang yang seolah-olah bicaranya pinter, bicara sejarah, kita bisa mengkoreksi karena omongan dia belum tentu benar itu. Ya, apalagi kalau lagi cerita-cerita tentang Palestina, seolah-olah omongannya benar. Jadi Rasulullah berpesan dalam hadis ini, masa-masa yang terbaik itu di masa sampai dengan 120 tahun. Maka dari itu para ulama selalu mengatakan masa terbaik itu adalah masa Rasulullah. Kalau kita mau istinbat hukum secara amaliyah, secara praktek, lihatlah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau di masa Rasulullah tidak ada, lihatlah di masa sahabat. Kalau di masa sahabat tidak dilakukan, lihatlah di masa tabi'in. Kalau di masa tabi'in tidak ada, lihatlah di masa tabi'ut tabi'in. Udah selesai. Ya, sampai itu aja. Itu kira-kira 120 tahun itu tabi'ut tabi'in terakhir. Masa sahabat, masa tabi'in, dan masa tabi'ut tabi'in. Maka tidak salah para ustadz mengatakan kalau mencontoh peribadatan selain melihat dalil, lihat contoh amaliyahnya di masa Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak kerjakan, jangan. Lihat di masa sahabat, sahabat tidak mengerjakan, jangan. Lihat di masa tabi'in, tabi'in tidak mengerjakan, jangan. Lihat di masa tabi'ut tabi'in, mereka tidak mengerjakan, jangan dilakukan. Ya, tuh. Saya tambahkan, selain kita itu kalau dalam urusan ibadah ya Pak, selain kita itu berpedoman pada dalil, tapi kan kadang-kala orang awam itu kalau berpedoman pada dalil kan rada repot, karena dalil itu kan harus dijelaskan. Kalau Al-Quran itu harus dijelaskan tafsirnya, kalau hadis juga demikian, banyak tambahan-tambahan penjelasannya. Pedoman kita itu dua saja Pak. Urusan ibadah itu yang pertama kali dilihat adalah hukumnya, perintahnya. Kalau tidak ada perintahnya, jangan dikerjakan. Karena dalam kaidah ibadah, al-usul fi ibadati tahrimi, atau dalam kaidah lain, al-usul fil ibadati tauqifi. Pokok dari perintah ibadah itu adalah dilarang sampai ada dalil yang membolehkan, atau pokok dari perintah ibadah itu adalah berhenti, jangan dilanjutkan, stop, tauqif, sampai ada syariat yang disyariatkan. Itu dalam urusan ibadah. Jadi kalau nggak ada dalilnya, jangan ngada-ngada, kira-kira gitu ya. Kalau dalam urusan muamalah, pokoknya adalah boleh, apapun kerjakan boleh, sampai ada dalil yang melarang, baru kagak boleh, kira-kira begitu. Al-usul fi asyai ibahah hatta yadulu dalilu li tahrimi. Kira-kira kaidahnya begitu, kaidah usul fikihnya. Pokok daripada muamalah itu, pokok hukumnya adalah boleh, apapun boleh kerjakan sampai ada yang melarang, hukum yang melarang. Selama nggak ada hukum yang melarang, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau ibadah itu adalah dilarang sampai ada hukum yang membolehkan. Misalnya ada sholat setelah subuh, itu nggak ada dalilnya, jangan dikerjain kecuali ada dalil. Ya. Nah, yang menimbulkan persengketaan dari kita itu adalah ada dalilnya tapi kita tidak paham sehingga kita bilang tidak ada. Itu yang sering terjadi. Jelas ya Pak? Jadi masa terbaik di dalam Islam itu adalah masa Rasulullah dan para sahabat, lalu masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah masa-masa yang kita boleh mencontoh dalam urusan agama. Kalau masa ulama, masalah ulama, bagi masa-masa ulama bagaimana? Kita bukan mencontoh ulamanya, kita mengikuti aja ilmunya. Ilmunya dari mana? Ya dari Rasulullah dan para sahabat, melalui pelajaran yang mereka sampaikan, kita mengerti ilmu agama, begitu. Itu dua hadis yang saya sampaikan. Kita baca lagi hadis yang sangat singkat, nomor hadisnya 4041. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair wa Ali ibnu Muhammad qala hadatsana Abu Muawiyah an Abi A'mas an Sakik an Abi Musa al-Ash'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyaman yunzilu fiha jahla wa yarfi'u fiha ilma wa yaksuru fiha al-harjan. Qala qalu ya Rasulullah ma harjun, qala al-qatal. Rasulullah memberikan peringatan lagi,
Inna min waraikum ayyamin, sesungguhnya ayyaman, sesungguhnya hari-hari di belakangmu menjadi hari-hari yang sangat panjang, ya. Yanzilu fiha jahla, akan diturunkan kepada kalian kebodohan, ketidakmengertian, ketidakpahaman tentang ilmu agama dan sejarah agama. Yarfa'u fiha ilma, akan diangkat ilmu pengetahuan. Wa yaksaru fiha harjun, dan akan banyak peperangan dan pembunuhan. Ini peringatan Rasulullah, ya. Saya selalu katakan, kalau Rasulullah memberikan peringatan seperti ini, bukan kita tunggu kapan terjadinya, tapi ini kalau bisa kita upayakan tidak terjadi. Allah bilang nih, yanzilu fiha jahla wa yarfa'u fiha ilma, Allah akan turunkan kebodohan dan mengangkat ilmu pengetahuan. Sebelum itu terjadi, perbanyaklah menuntut ilmu, banyak-banyaklah hadir di majelis ilmu supaya wawasan kita luas, supaya kita tidak bisa dibohongi dan ditipu. Kira-kira seperti itu ya Bapak-bapak, 3 hadis yang kita bacakan hari ini. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Silakan Pak Uut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz Pak Ubay mengatakan bahwa Allah mencabut rasa malu dari seseorang terhadap makhluknya. Jadi dia sudah tidak tahu malu dengan makhluknya Allah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, banyak beberapa ahli agama lama itu juga ada tidak punya malu juga terhadap makhluknya. Nah, ini apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi kalau mengandalkan sesuai dengan hadis? Satu lagi Pak, sesuai dengan hadis dan ayatnya ya. Terus apakah perbedaan rasa malu terhadap seseorang ini, rasa malu terhadap makhluknya dan terhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh iya. Jadi apa perbedaannya dan persamaannya? Kalau malu terhadap Allah itu apa perbedaannya terhadap manusia ini malu terhadap makhluknya? Nah, ini tolong dijelaskan. Mungkin kalau bahasa orang ini dalilnya atau ayatnya atau ini lebih konkret lagi, ini rasa malu terhadap Allah ini seperti apa, sehingga Allah mencabut manusia ini tidak punya malu sama Allah gitu. Nah, itu aja Pak. Baik, terima kasih. Orang yang tidak punya rasa malu kepada sesama manusia dan tidak punya rasa malu kepada Allah, bahkan itu ada di kalangan ulama gitu ya. Yang pertama, dalam hadis ini tidak dijelaskan kriteria orang itu. Pokoknya Rasulullah mengatakan abdan, hamba, yuhlikul abdan. Allah kalau ingin menjatuhkan harkat dan martabat hambanya, dicabut rasa malunya, ya. Berarti itu sifatnya umum, bisa ahli agama, bisa juga orang awam. Pertanyaan berikutnya, kenapa terjadi pada ahli agama? Sangat mungkin Pak, karena ilmu agama itu kadang tidak segaris dengan akhlak dan sifat. Ada orang yang ilmu agamanya tinggi, mayoritas orang yang ilmu agamanya tinggi, akhlaknya baik, tetapi ada juga yang tidak. Maka dari itu, dari kalangan ulama juga ada ulama su', ulama yang buruk perilakunya. Nah, itu yang masuk dalam kategori dicabut rasa malunya, ya. Dan itu kisah itu bukan hanya di zaman umat Islam, di zaman dahulu pun ada, di zaman kaum yang umat-umat terdahulu, seperti kisah Ba'lam bin Bayrah gitu kan. Nah, itu satu. Lalu apa sih bedanya rasa malu kepada manusia dan rasa malu kepada Allah? Rasa malu kepada sesama manusia itu berhubungan dengan sifat, dengan dalil-dalil yang berhubungan dengan nas-nas
ketika orang itu melanggar hukum agama, melakukan perbuatan aib dan dosa serta kemungkaran yang manusia bisa menilai berdasarkan dalil-dalil. Saya minum minuman keras, manusia secara umum bisa menilai perilaku saya adalah buruk karena ada dalil yang melarang, ya, dan itu dilakukan secara terbuka. Kalau itu sampai saya lakukan terus-menerus dengan tidak ada rasa malu, itulah saya kehilangan rasa malu kepada sesama manusia. Jelas ya. Tetapi rasa malu kepada Allah berhubungan dengan keimanan dan keikhlasan. Keimanan dengan keikhlasan. Orang yang punya rasa malu kepada Allah, dia tidak berani melanggar perintah Allah walaupun manusia tidak melihatnya. Karena ada keyakinan sesuai dengan dalil Rasulullah, apabila seseorang itu ikhlas melakukan ibadah, ikhlas dalam pengabdian kepada Allah, dia akan beribadah dan dia akan meninggalkan hukum-hukum yang dilarang oleh Allah, seakan-akan Allah melihat dia, walaupun dia merasa walaupun Allah tidak ada di sisinya. Jadi rasa malu kepada Allah itu rasa malu ketika kita melanggar perintah Allah walaupun orang lain tidak melihatnya. Itu adalah dasar dari ikhlas. Jadi rasa malu kepada Allah itu berhubungan dengan iman dan ikhlas. Kalau rasa malu kepada manusia berhubungan dengan pelanggaran hukum syariat. Ya, karena manusia kan hanya bisa menilai urusan syariat saja, urusan yang sifatnya letterless. Tapi urusan yang sifatnya batiniah kan manusia tidak bisa menilai. Pak Uut tidak bisa menilai kan, kalau saya misalnya tidak puasa Ramadan misalnya, kan cuma saya dengan Allah yang tahu. Atau yang lebih tersembunyi lagi, saya melakukan perbuatan kemungkaran di rumah sendiri. Tapi kalau saya minum minuman keras di pojokan, Pak Uut bisa ngelihat kan, Pak Uut salah. Kira-kira begitu. Jelas ya Pak? Ini iya. Nah. Seperti sahabat Abu Nuaiman. Abu Nuaiman ini terhadap para sahabatnya itu rasanya tidak pernah malu. Ada kisah-kisah yang mungkin Pak Ustaz tahu yang populer ketika sahabat ini dijual sebagai juga atau tamunya Rasulullah yang kontaknya bagus disembelih sama dia. Tapi Abu Nuaiman ini dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah itu yang pertama kali tertawa sampai kelihatan biji geraham terbahas karena ulahnya Abu Nuaiman. Karena saking gimana ya, dia membuat malu lah istilahnya. Nah itu gimana kalau dia itu membuat malu, tapi dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga gitu. Kisah itu saya baca sekilas ya, saya tidak terlalu mendetail membaca kisah itu. Nah, tetapi ini tidak bisa dijadikan hujah karena ada hal-hal yang bersifat batiniah. Ya, ada hal-hal yang bersifat batiniah. Ada hal-hal yang oleh orang-orang yang mempunyai keilmuan yang tinggi melakukan sebuah perbuatan amaliyah yang sesungguhnya itu di hadapan Allah baik, tapi penilaian orang awam tidak pas gitu ya. Seperti itu kira-kira. Contoh yang paling umum adalah yang dilakukan oleh Nabi Khidir lah. Itu kan, itu contoh ketika Khidir bersama Musa. Itu kan ya karena Nabi Khidir sedang mengajarkan ilmu hikmah. Tetapi ini tidak, kalau saya berpedoman hal-hal yang bersifat hikmah itu tidak bisa diajarkan secara langsung. Karena kalau kita ini orang awam belajar dalam sebuah kajian, sumbernya adalah dalil Al-Quran dan hadis, dan kita bicaranya tentang hukum. Kita menilai seseorang itu perbuatannya salah atau benar berdasarkan hukum yang ada. Tapi kalau sifatnya hikmah, kita tidak bisa menilai langsung gitu. Itu harus khusus gitu loh. Jelas ya Pak? Ada lagi? Ya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang sudah dijelaskan Pak Ustadz, Allah tuh mencabut rasa malu seseorang. Sebenarnya apa sih tujuannya Allah itu mencabut rasa malu seseorang itu? Penyebabnya ya, tujuannya lah ya. Karena secara itu
malu itu kan sebetulnya sebagian daripada iman seseorang gitu. Itu sih pertanyaannya, tujuan dan maksud dari Allah mencabut rasa malunya terhadap seseorang. Apakah itu pilihan atau ada orang-orang tertentu, atau memang orang itu pernah berbuat suatu kesalahan sehingga Allah mencabut rasa malu? Baik, terima kasih. Ada dalil memang hadis yang sangat populer, al-haya'u minal iman, rasa malu itu adalah bagian dari iman. Itu apa sih tujuannya Allah mencabut rasa malu? Pak, malu itu adalah barir pertama seorang hamba, Pak. Barir pertama seorang hamba. Saya mau kasih gambaran begini. Bapak tidak tahu hukum agama. Bapak tidak mengerti bahwa jalan di luar kalau tidak pakai baju itu tidak melanggar hukum agama, atau kalau pakai celana kolor, celana kancut gitulah, jalan di luar itu melanggar hukum agama. Bapak kagak tahu dalilnya nih, tapi hukum secara umum itu melanggar adab masyarakat dan pasti Bapak malu melakukannya. Maka dari itu kenapa banyak ajaran-ajaran Islam yang berhubungan dengan rasa malu, karena rasa malu itu adalah barir utama untuk menjaga perilaku manusia. Jadi Allah itu mencabut rasa malunya, maka orang itu akan tergelincir pada perbuatan yang lebih jauh gitu loh. Paham ya Pak? Apa tujuannya? Allah akan melepaskan dia, istijrat, diulur, dibiarkan. Seperti hadis yang saya sampaikan tadi, innallaha idza arada bi abdi khaira ajjalalahu uqubatan bi dzambihi wa idza bi abdi arada syai'a amsakalahu hatta yuwaffa yaumul qiyamah. Kalau Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba, dibiarin saja. Amsaka itu artinya ditahan, imsak itu artinya menahan. Amsakalahu, dibiarkan padanya hatta yuwaffa yaumul qiyamah. Jadi tujuan Allah memberikan istijrat kepada orang itu, diulur, dibiarkan dia berada di dalam kezaliman karena memang dia tidak tahu diri gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Jelas ya Pak? Baik, saya kira kita tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.